Tapi kita mari. Oke. Dari sini kita masih ulangi lagi dari Tiike, pelajaran pertama kita, di mana kita belajar Hanyu Pinyin dengan 4 nada. Di sini kita bisa lihat ada karena itu hanya nada 4, tapi kalau misalnya itu bahasa karakternya itu berbeda. Ma. Nah, coba. Ya, jadi Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat ada tanda seperti ini, kita udah langsung bisa tahu bahwa ini adalah nada 1, ini adalah nada naik, ini adalah nada turun dan naik, baru nada keempat. Jadi kalau kita lihat di Google Translate pun kita akan lihat ini seperti ini. Ada pinginnya ada 4 macam ini. Katanya kalau bahasa Indonesia, bahasa Mandarin itu kan cuma 4 ya. Tapi kalau misalnya bahasa Kantonis itu katanya sampai nadanya bisa sampai 8. Jadi kalau 8 aja banyak bedanya, pusing juga sih. Oke, ini adalah cara kita baca. Jadi kalau misalnya kita ketemu B, kita bacanya harus seperti P. Nah, dan kalau misalnya kayak itu po, nah kalau ini po. Nah, jadi po, mo, po. Terus itu ini D bacanya T. Nah, tapi bacanya jadi mereka suka pakainya sebagai te, ne, le. Oke. Jadi, nah kalau G juga ke. Nah, ini terus loncat 1 tingkat jadi ke. Jadi kalau misalnya kayak kita bilang abang ya, abang besar. Kalau di keluarga kan suka bilang kalau di sinetron-sinetron ke. Nah, ke itu menurut bapak-bapak dan ibu itu pakai G atau pakai K? Ke atau ke. Pakai G. Karena dia pakainya ke-nya nggak pakai ke. Nggak pakai H tadi ya. Jadi kalau kayak kalau kita bahasa Mandarin mereka bilangnya ke. Tapi kalau bahasa Hokkiannya jadi koko. Nah, ke. Jadi ke. Nah, ke itu bahasa, tapi tulisnya jadi ge, tapi panggilnya bacanya ke. Oke. Nah, terus udah gitu ini ci. Jadi ci. Jadi ini adalah naik kelas lah gitu ya. Dari sini kalau yang ini di naik kelas jadi ada letupan. Nah, sama juga dengan ini. Bukan ini. Oke. Ini yang satu lagi ya. Mirip sekali dan juga saya sendiri juga masih susah antara melafalkan antara ini sama yang ini. Ya. Tapi kalau yang ini dia makanya ada seperti ini karena dia ada kayak apa pendek. Sementara yang bawah adalah lebih panjang apa pelafalannya. Oke. Jadi kalau kita ketemu seperti yang sekarang gini, bapak-bapak pasti sering lihat seperti Beijing ya. Beijing ya. Nah, sekarang kalau misalnya dengan pelafalan seperti ini, B-nya itu dibacanya P, B ini Pei. Nah, ini sebacanya Cing. Cing ya. Beijing. Beijing.
Beijing. Jadi kalau kayak apa? Kalau Bapak Pak Koco anaknya di mana? Anaknya Pak Koco di Beijing. Bukan Beijing, Pak, sekarang. Udah kelas harus bilangnya Beijing. Bei ya? Jadi B itu bacanya kan P kan, Pak? Ya, oh tadi P ya. Beijing. Beijing ya. Oke. Beijing. Oke. Ya, Beijing. Makanya kita zaman dulu hanya pelafalannya waktu belum distandarkan, kita interpretasinya jadi Peking. Oh, Peking. Tapi sebenarnya bahasa Mandarinnya tetap sama, Beijing. Cuman orang dengernya itu ya sebagai Peking lah gitu. Kayak Peking duck sampai sekarang kalau di luar negeri kalau orang bilang bebeknya Beijing, mereka bilangnya Peking duck. Karena memang sudah terlanjur terkenalnya sebagai Peking. Oh, Peking. Peking. Dulu kan waktu zaman Soekarno kan afiliasinya ke Peking kan kalau kita baca sejarah. Nah, itu sebenarnya bahasa Mandarinnya tetap sama Beijing. Cuman tangkep-tangkepnya seperti apa ya tulisnya seperti itulah. Makanya kalau kayak keluarga saya ya, saya kan nama Mandarin saya kan di akte kelahiran saya Xiaojin. Saya tulisnya SIAW. Xiaojin. Kakak saya yang nomor 1 Xiaohong itu SIAOW. Karena si bapaknya yang ngetik ya suka-suka bapaknya ngetik lah. Terus kakak saya yang perempuan yang nomor 2 itu Xiaoshan, itu SIAO tulisnya. Ada yang pakai U, ada yang pakai W, ada yang pakai apa-apa tergantung si bapaknya yang ngetik di dalam akte kelahiran tersebut. Tapi sekarang harusnya tulis dalam kalau udah distandarisasi dengan pingin ini harusnya tulisnya XIAO. XIAO. Jadi semua orang yang baca itu sekarang udah bacanya XIAO, Xiao. Ya. Jadi kalau misalnya kayak saya Xiaojin, ya harusnya JIN bukan CHIN. Tapi ya si bapak tukang aktenya ya inget dia bacanya apa-apalah. Oh, jadi itu ya Xiao Limpi itu ini ya dari Xiao Limpi. Xiao-nya berarti harusnya XIAO. Xiao Limpai. Shaolin apa temple ya, Pak? Temple ya. Kalau dia mana? Kalau huruf B apa dong? 40-an ya. Cuma memang nggak sampai ke Asia Tenggara-nya kurang. Kalau huruf B mereka nggak ada, Pak. Mereka adanya papa, BABA. Baba itu bacanya papa. Bacanya papa. Begitu. Mereka nggak ada yang B. Mereka nggak ada yang gitu B. Nggak ada, Bobo nggak ada. Bobo nggak ada. Jadi makanya kalau kayak Bali juga nggak ada Bali, Pali. Batam juga nggak ada Batam, Pak. Jadi Patan. Oke. Mereka nggak ada ba, adanya pa. Variasi vokalnya nggak banyak ya Mbak Ria. Papi. Ya. Nggak bisa bilang babi ya, papi. Ya nggak ada babi. Jadi kalau gitu sekarang ada bapak bisa ngarang lelucon baru ya. Ini orang Cina ini nggak ada babi. Kan sering juga manggil itu ya babe gitu juga nggak ada ya. Babe. Adanya kan pape. Ya, jadi memang nggak ada bunyi B. Jadi kayak ini juga kan. Nah sekarang gini, kayak ini sekarang kalau kita dengan pingin sekarang, misalnya ini sekarang. Ini kalau kita lihat, jadi bacanya apa? Tiike. Tiike, ya. Ini kak ke. Ini kan ada letupannya ke. Terus yaitu ini D itu adalah ke bacanya kan. Jadi tiike. Iya. Ya, ke. Ada ke, ada letupannya karena ada k. Kalau misalnya kalau kita lihatnya justru kalau saya gampang ingatnya adalah ini sesuai dengan pelafalan kita cuman diletupin. Jadi kalau P itu bacanya po, T itu te, kalau K itu ke, itu diletupin. Nah, kalau yang
bawahnya baru adalah po, te, ke gitu, itu lebih ke satu tingkat turun. Oke. Nah, sekarang kita udah pinginnya udah hafal. Nah, sekarang kita ini adalah ini bisa Bapak bisa baca lagi wo. Nin itu sopan. Makanya ada gambar hati di bawahnya ini. Jadi kalau misalnya kayak kepada orang yang dihormatan, nin hao. Ni hao. Ni hao biasa, nin itu Anda, tapi yang sopan, yang ada hati. Terus wo jiao. Wo jiao. Wo jiao xiao jin. Wo jiao. Linta. Ya. Ni hao. Oh ya, nggak ada D ya, Linta. Terus udah gitu, ni hao, nin hao. Ni hao. Ni hao. Si, bu si. Bu si. Ya,是不是？是。我不是Linda。不是。ada ma, lebih ke kah di belakang. Nah, ini juga kayak gini ya. Kita lihat di sini ya. Kita coba baca ininya dulu. Baca pinginnya dulu. Oke. Ini adalah dui, tapi bacanya jadi de. T kan bunyinya T. Tui. Tui. Pu. Tapi P. Pu. Jadi tui. Pu. Tui. Pakai T, Pak, bunyinya. Karena D itu bunyinya seperti T biasa. Iya, T. Terus ini bunyinya sebagai P biasa. Jadi, tui. Pu. Bapak dulu, ambilin dompet saya di kamar. Jadi kalau yang ini gampang, mei guan xi. Mei guan xi. Oh, ini enak nih. Mei guan xi. Oke, terus ini qing wen. Seng. Huan ying. Lao shi. Ini sering dengar lauser, karena kalau di sini lauser. Anak bubur lauser Pak di Bali. Cucu bapak pasti sibuk dengan lauser. Taunya lauser apa lauser apa? Ini xiao jie. Terus ini tui. Betul, tui. Nggak pakai tui ya Pak ya? Tui. Kalau itu ingat tui. T, ini kayak tui kita biasa, T biasa. Tui gitu ya. Tui. Tapi ada itu kayak apa itu penekanan tui gitu. Penekanan karena dari nada keempatnya, Pak. Ya. Karena nadanya harus ke nada keempat. Jadi tui. Tapi tui. Terus zai jian. Zai jian. Terus jadi kalau misalnya kita sekarang ketik kayak saya ketik pingin di WhatsApp ya, saya cuman ketiknya ya pakai saya ketiknya ini. Baru dia keluar, baru saya cari kalimatnya ini. Oke, sekarang cao sang. Xia wu. Wan sang. Chào an. Wu an. Wan an. Jadi kalau kita tadi kita ketemunya Wu an. Wu an. Atau kalau misalnya mau lebih resmi, xia wu hao. Ya Pak. Kalau Wan an itu diucapkan saat ketemu kalau malam atau waktu berpisah? Waktu berpisah. Berpisah ya, oke. Waktu berpisah. Oke. Ya. Good night ya, bukan good evening. Iya, good night. Dan ini juga yang saya pelajari yang baru-baru ini yang katanya juga mereka sebenarnya secara tradisional mereka jarang kalau pakai selamat pagi, selamat malam kayak orang bule gitu. Jadi mereka bilangnya kalau mereka hanya cukup dengan ni hao. Ni hao aja. Oke, ini kita kemarin udah ti ke. Ini di sini juga kita belajar selalu baca pinginnya ti
第二个，第二个， Oke, ini wen. 问，问， Jin. 进， Zuo. 错， Zuo. Zuo. 做 Zuo. Belum pakai letupan ya Pak ya. Zuo. 错， Ini che. 这， Che fan. 这， He. 这饭， He cha. 嗯 茶 嗯， He cafe. 喝咖啡 咖啡，咖啡， Sekarang, 请问. 请问请问. Oke, mohon tanya. 请坐. 嗯，请坐 错， Oke, kalau masuk, silakan masuk. 请进. 进， Silakan minum. 你喝 请喝. 喝， 请喝. 喝， Oke. Ni yao apa ma gitu ya. Ni yao sekarang Anda mau minum teh nggak? Anda mau minum teh nggak? 喝 Ni yao. 茶吗 Ni yao he cha ma. 要喝茶吗？ Oke. Kalau misalnya Anda mau makan nasi nggak? 你好吃饭吗？ Ni yao che fan ma. 饭吗 我吃饭。 Pak Agus udah jago lah. 我是lidahnya. Oke, sekarang saya mau ngajak Pak Wendy. Mau makan atau enggak? Niao, Niao, 你要你要你要你要吃这nasi apa? 你要吃饭吗？你要吃饭吗？ Ya, dia 吃饭吗？ Yang Jadi, paling ini kalau Pak misalnya- Kocok itu tuh Nio kafe mah, Nio ke kafe mah. 喝咖啡吗？你要喝咖啡吗？ Itu Ya, gampang karena kalau itu kita ada喝咖啡. Ya. Oke, terus udah gitu, oke, ini yang angka. Kemarin kita belum hafal, tapi kita tidak perlu hafal sama sekali, tapi kita boleh ini ya. Oke, kalau itu mungkin selama ini kan kita selalu baca yang dari sini ya, tapi kita coba baca satu kali, habis itu nanti saya ada teknik yang untuk coba saya pikirkan. Ini ling, i, san, 三， si, 四， 五, 五六, 六，六七, 七，七，八, 八，九, 九，九十, 十八，百, 百千, 千，千万, 万，万亿. 万级， Oke, jadi kalau misalnya Siapa? paling kita sering baca itu kalau kita lebih gampang misalnya kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Oke, sekarang kita coba ini. 1, 2, 3. 一二三 Oke, 一二三四呀，二三 Ya, jadi 1, 2, 3, Ersan 1, 2, 3 1, 2, 3. Oke, sekarang 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 一三四， 1, 2, 3, 4, 5一二三四，一二三四，一二三四， 1, 2, 3, 4, 5 Jadi tadi oke. 1, 2, 3, 4, 5. Coba. 二三一四二三四五， Udah kan? Kita udah bukasain 1 sampai 5. Sekarang ini 6, 7, 8. 六七八六七八， Oke, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 六七七八，八 Oke, 6, 7, 8, 90. 6, 7, 8, 90一二三四 Oke, 五， jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 五 6, 7, 8, 90. 7, 8, 9 Jadi 10 kita fokus di bunyinya aja ya. Oke, sekarang coba kita ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. 一二三四五， Oke, 6, 六 7, 8, 9 Yeay, udah hafal. Oke, sekarang jadi kalau kayak saya kadang-kadang juga waktu saya belajar juga lebih banyak pakai gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90.
Terus nanti baru ingat-ingat kalau 7 itu berarti 7, 6, 7, 8, 9, 10. 7. Oke. Ya. Mbak Gena, Ya, Pak. kalau waktu saya kecil dulu itu kebetulan satu rumah memang ada senior, kita panggilnya mufrotan karena mufro pakai bahasa Mentan itu. Ya. Kalimat Io Sanse itu udah biasa. Sering. Gitu. Ya, biasa ya. Saya nggak tahu, sampai Io Sanse itu aja. Karena betul satu rumah dulu pernah tahun 60-an itu. Ya, saya juga sebelum belajar Mandarin, itu kan pernah belajar itu. Nah, itu pernah dengar dari ibu saya tuh. Jadi Liu Chupa Chuse itu udah pernah dengar gitu. Betul. Nah, jadi kalau sekarang kita cara tulisannya belum tahu waktu itu, nggak tahu. Ya, jadi kalau misalnya itu tulisannya sebenarnya gampang kan, kayak mungkin lebih mirip ke bahasa Arab kayak cuman tanda 1, terus 2, terus 3. Waktu saya kecil itu saya pinternya tuh 1 ya 1 garis, 2 garis, 3 garis, 4 juga saya 4 garis. Oh iya. Jadi abis itu saya baru dimarahin. Tapi yang memang kita juga kayak sebenarnya waktu dulu saya di grup kecil kita itu Pak di Mandarin itu saya pernah ada share lagu, itu adalah yang saya waktu pelajari waktu saya kecil. Kita ada lagu 1 2 3 4 5 6 7我的朋友在哪里. Itu apa? Kalau kayak ada main piano itu juga mereka bilang ada lagunya itu kayak gitu. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 teman saya ada di mana. Jadi itu ada lagu anak-anak yang memang paling populer untuk belajar bahasa Mandarin waktu itu kita untuk 1 2 3 4 5. Oke. Jadi itu sekarang untuk 1 sampai 10 sudah hafal ya Bapak-bapak ya dan Ibu-ibu. Nah, sekarang 25 SU. Nanti lain kali saya contohnya saya gantilah biar jangan ini dulu. SU. Ini 99 ya. Terus ini 2000 liang qian bukan qian liang qian. Jadi kalau 20.000 liang wan. 20.000 liang wan karena udah double. Oke. Ini kita kemarin udah pelajarin udah lama, tapi kita nggak usah habisin waktu lagi. Kita seperti biasa, yang mungkin hanya sedikit membingungkan itu hanya yang pakai patokan untuk 4 angka. Jadi ini adalah 8i, 5.800 wan. Dah. Jadi kita selalu berpikirnya adalah kerangkanya adalah 4 angka. 4 angka ya. Jadi ini adalah 8i 5.800 wan baru ini. Jadi makanya 5.800 itu adalah 5,600wan. Ya. Nah, jadi kalau 2,5 juta adalah sama 250 wan. 250 wan. 250 itu apa? 250wan. 250wan. 250 wan. Ya, 250 wan. 1 juta. 1 juta berarti 110 ribuan. Berapa? 10 ribu. Ipai wan. Oke? Oh, pakai i ya. Oh iya benar. Satu ya, karena 100 Ipaiwan ya. 100 ban. Ban goban samalah. Oke. Ceban. Ban. Jadi kalau kita ngomongnya ceban kalau bahasa Hokkiennya, tapi kalau itu adalah iwan. Iwan. Kalau cuan? Cuan. Cuan itu untungnya Pak ya. Kita cuan terus lah. Oke, yang di sini sama dengan yang kayak tadi, apa cesau, cesi, nasi,
Qingjin. Terus Ada Jensen, ada Tai Tai. Terus Qinghecha, Qingzuo, ya. Jadi yang ini nggak apa-apa. Oke, ini juga sama, ada angka-angka, kita juga ini. Kalau yang itu ngambil Isyar, sebentar. Isyar. Nah, terus itu. Oke. Jadi ini juga udah hafal ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya? Oke, itu. Nah, ini sekarang kita pakai bahasa kata benda. Kata benda adalah mungkin kalau kayak yao shi gongji, yao shi jia zhao, shou ji, qian bao, yi san, xin yong ka,电脑 眼镜 ，OK， 手表 ，OK， 眼镜 itu kacamata, 眼睛 itu mata. Jadi 眼镜 itu kacamata, 眼睛 itu mata. Yan bacanya yen ya? Yen. A itu di sini bacanya yen. Rata-rata A. Ya. 我的 他的 我们的 我太太的 kalau milik mereka 他们的对 他们的 kalau 我们的 他们的 karena 我 jadi kalau 我 pluralnya jadi 我们 milik kami. Kalau ni pluralnya jadi 你们 你们 他pluralnya jadi 他们 Ini sekali-sekali harus dipraktekin di GBK ini. Iya, Pak. Justru kita waktu itu ya waktu pertama kali belum lama Bapak di Batam ya Pak Wendy ya. Yang kalau misalnya kayak ada tamu-tamu mereka selalu ngomongnya woman. Bapak itu mereka ngomong woman itu apa sih? Karena memang kami semua kalau misalnya dalam pembicaraan resmi pasti bilangnya kami kan, bukan saya. Jadi mereka selalu bilang woman. Jadi woman woman. Nah, jadi kalau saya kayak gitu kita bisa bilang 这是我的. Nah, jadi kalau misalnya ini adalah payung saya. 这是我的雨伞. Itu adalah laptop kamu. Nah, 你的 Ya, 那是你的电脑. 那是电脑。你的 kan? Ya. 那是你的电脑. Oke. Terus kalau misalnya apa? Itu adalah dompet dia. Itu ada berarti itu 那是 adalah dompet dia. 他的钱包，对，他的钱包，对。Jadi ini dari sini kita ada kepemilikan, kita juga ada bikin kalimat sederhana dan kita bisa komunikasi ini. Jadi Mbak Riana. Ya Pak. Jadi kalau yang coba kembali lagi yang set. Nah, jadi kalau begitu untuk supaya mudah dihafal gitu, saya tulis dulu. Ya. Digabung gitu ya. Kalau tadi Mbak Riana bilang kalau milik dompet milik siapa nanti kan mikir, tapi apa sebaiknya tuh yang mau saya omongin itu untuk latihan tuh perlu saya tulis dulu, dirangkai dulu baru diamalin atau gimana? Kalau misalnya saya ya Pak ya belajarnya, saya lebih senang belajar yang dipecah-pecah. Jadi kita bisa merangkai kalimat itu lebih fleksibel.
Kadang-kadang kita kalau misalnya kalau kayak saya dulu belajar bahasa Inggris, saya kan ngapalin kayak apa, kita ada apa English 900. Mungkin kalau Pak Wendy mungkin English 900. Kan kita kan hafalkan kan waktu itu kan, kita disuruh hafalkan. Tapi begitu kita situasinya berubah, kita nggak bisa fleksibel, Pak. Jadi waktu saya belajar bahasa Inggris, saya lebih lama karena saya ikutin kalimatnya dan saya hafal. Saya sekarang waktu saya belajar bahasa Mandarin, saya berusaha untuk tidak hafalkan kalimat, tapi saya pecahkan dalam beberapa rangkaian sehingga bisa campur aduk, Pak. Yang penting kita ikutin frase-frase adalah 这是 那是. Terus udah gitu ada 我的 你的 他们的, itu adalah satu grup lagi, baru kita pakai kata kerja atau kata benda. Jadi tinggal kita dengan kita ngomong begini, kita udah bisa variasinya udah banyak kan. Tapi memang betul Pak, yang waktu kalau misalnya kayak kita baru mau mulai bikin kalimat, berarti kita memang harus tulis. Tapi misalnya coba Pak Koco bikin misalnya ini adalah payung kami. Nah, berarti Bapak fokus di mana? Mulainya dengan 这是 dulu. Coba Bapak, ini adalah ini adalah 这是 Pak, ini adalah 衣衫，这是衣衫。这是我们的。这是我们的呀。衣衫。jadi 这是我们的衣衫。这是我们的。这是我们的gitu. Oke. 衣衫。Kalau gitu, itunya kata bendanya di belakang ya? Ya. 这是我们的payung milik saya. 这是我们的衣衫，这是我们的gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya itu kadang-kadang orang misalnya tanya, misalnya kayak saya tanya, 这是谁的? Ini punyanya siapa? Nah, kalau kayak gitu kita cuma bilang 我的, udah cukup, saya punya, saya. Ya. Mine. Kalau misalnya kayak bahasa Inggrisnya mine, udah selesai. 我的. Kata kepemilikan ya. Ya, milik saya. Ya. Kalau uang bahasa Mandarin apa uang? 钱, kan ini ada 钱 Pak, 钱. 钱. 钱 itu uang. 钱. Nah, ini penting Pak. Jadi, 我的钱 bukan cuan ya. Tarik minum dulu. Chen. Jadi kalau saya itu tapi kalau misalnya Chen nggak pernah milik Anda Pak, selalu milik saya. Makanya jasa juga nggak pernah mau wonte. Jasa wonte Chen. 不是你的。Oke. Jadi ini jadi ini adalah yang ini tadi kalau misalnya itu kalimatnya, jadi sekarang gini Pak Koco, tadi kan kalimatnya kan lebih yang bagian 这是你是那是itu aja ya. Baru kita improvisasi sedikit. Nah, improvisasinya kalau kita biasanya kan kita dalam pembicaraan kita bahasa sehari-hari, kita jarang bilang ini adalah punya saya, ini adalah punya kamu. Nah, sekarang improvisasinya kita bisa tanya, ini apa? Minimal kita kalau misalnya kita itu 这是什么? Ini apa? Atau kalau enggak, apakah ini? Apakah 这是不是你的? Misalnya kalau ini 这是不是你的? Atau 在哪? Kayak kunci saya ada di mana ya? Kan sehari-hari ya, percakapan kita sehari-hari ya Pak ya. Jadi 我的钥匙在哪? Kunci saya ada di mana sih? Terus udah gitu biasanya kalau kayak gitu kunci kamu ada di sini bukan di sana. Kunci. Jadi 你的钥匙在这不在那.
Jadi kalau kayak钱包 Pak Wendy, 这是不是你的钱包？ bingung. 这是不是你的钱包？ Apakah ini? 是不是你的钱包？就是不是Ini Nita aja ya. Kan sama, tapi intinya gini Pak, yang kalau misalnya apa ibu-ibu ya, kita lihatnya 字 ini. 是 Terus baru 是不是 iya atau bukan. Kalau iya, 这是不是 apakah ini dompet? Jadi kalau apakah ini dompet Bapak, dompet Anda? 这是不是你的钱包？ 是不是？Oke lah, itu kan inilah kembangnya. Ini kamu milik Ya. 钱包, baru terakhir dompet. Ya. Atau kalau misalnya Pak Agus, kita nggak tahu nih kacamatanya Pak Agus atau bukan. Jadi kita bertanya Pak Agus apa? Pak Agus, 这是不是你的眼睛？ Ya, kalau saya paling sering nanya, HP saya ada di mana? Kalau nanya nomor HP? Oh, nomor HP belum Pak, itu pelajaran berikutnya. Harus apa dulu angkanya? Oke. HP saya ada di mana? Itu gimana? 我的 China. 手机我在哪？ Ya, 我的手机在哪？ 手机在哪？ Oke. Jadi kita menyusun kalimatnya bisa kita improvisasi sendiri. Ya. Nah, jadi kalau misalnya saya bilang, ini komputer saya atau komputernya Bu Linda? Ini komputer saya atau komputer Ibu Linda? 是我的电脑还是 Linda 的？ 对 Piano. ya. Wah, Gimana ini. tuh Oke, pakai kalimat yang ini, pakai kalimat yang ketiga ini. Apakah ini? 这是 Jenpapnya di mana? Ini denau kan, komputer. 这是电脑。我的电脑. Nah, jadi 我的电脑 ini adalah komputer saya atau 我的 China. Kayak channelnya di terakhir ya. Ya, jadi apakah ini laptop saya, komputer saya? Nah, 这是我的电脑 terus atau berarti 还是 这是 还是 gitu. Ya, 这是我的还是他的? Itu kalau misalnya kita udah sambil nunjukin barangnya, 这是我的还是他的? Berarti kita milih aja. Tapi kalau misalnya kita mau bilang, 这是我的电脑还是你的? Waduh. Wasanita, ada wasanitanya juga ya belakangnya? Ya, 你的. Atau 他的. Oh, kan. Atau jadi kenapa? Kalau channelnya di belakang boleh nggak? 这是我的还是他的电脑? Bisa juga, tapi jarang seperti itu sih. Jadi 这是我的手表还是他的? Jadi sepertinya pengungkapannya itu cepet ya, ngomongnya gitu ya. Iya Pak, karena satu kata satu barang satu kata ya. Iya. Oke. Iya, jadi ya itu kan. Ya. Okay.
Ya. Tapi makanya kita pecah-pecahkan jadi apa kelompok-kelompok dulu. Ya. Oke, kita lanjut ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, kita waktu itu mungkin ini Pak Koco agak ketinggalan sedikit, nggak apa-apa. Kita pelajaran keempat, ini kita udah belajar setiap kali itu terus. Tapi kita waktu itu kita setiap pelajaran ini ada detailnya Pak. Tapi ini kita adalah summary aja. Ini adalah tiseke, pelajaran keempat. tiseke. Oke. Tiseke. 第三课，现在第四课。OK， 现在几点？现在几点？现在几点？现在几点？现在几点？现在几点 jam berapa? Oke, 现在几点 jam sekarang jam berapa? 现在几点? Oke. Jadi kalau misalnya itu ada tian, itu adalah o'clock. Kalau fen adalah menit. Terus kalau setengah itu adalah pan. Kalau yang seperempat ke. Ya. Jadi jawabannya kalau pertanyaannya adalah 现在几点, jawabannya adalah 现在bla bla 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 bla. Nah, mari kita belajar. Oke. Jadi kita ingat ya, kalau sekarang misalnya saya bilang sekarang jam 4. Berarti 现在 现在是1、2、3、4 4点 ya 现在4点 sekarang kalau saya bilang sekarang jam 4.30 4点半 4点半 ya jadi 4:30. Oke, jadi kalau misalnya itu sekarang jadinya kalau kita bilang jam 1.30 berarti 1点半 kalau jam 7.30 7点半 Tapi karena kita sekarang adalah semua bergerak dalam bidang sama lah di Indonesia juga sama ya, anak sekarang nggak bisa disuruh baca jam yang seperempat jam itu, jadi pakainya udah jadi pakai digital analog ya. Jadi sekarang mau nggak mau jadi 10.30. Mereka bukan bilang 10:30. Jadi kadang-kadang ada yang bilang 4点半 kalau yang mau bilang itu, tapi kadang-kadang juga mau bilang 4点30分. 4点30分. ya. Jadi 10 menit, jam 10 lewat 30 menit. Ya, 30分. Sama. Jadi kalau kayak gitu sekarang sama dengan ini. Untuk yang jam 2:15 itu ada 2 cara, yaitu 2点1刻 atau 2点15分. Ya. Lebih enakan yang pertama, pendek ya. Betul. Tapi kalau misalnya kalau bahasa Mandarin mungkin kalau yang paling gampang itu yang setengah lah. Ipan setengah. Jadi 7:30 ipan, 1.5 2.5 itu lebih gampang. Tapi kalau yang udah ke mungkin karena nanti ada san ke kan, berarti kalau kayak ini 5:45 berarti 5点45分 atau kita bilang 5点3刻. 3刻. 5点3刻. 3/4. Wah, udah lebih bingung dikit. Jadi kalau misalnya karena sekarang modernnya anak-anak sekarang dan semua orang rata-rata udah memiliki datanya lebih ke digital, ya nggak apa-apa, kita ikutin digital lebih mudah mungkin sebagai konsisten untuk ngapalinnya. Jadi contohnya 823 berarti 4点30分. Ya, 30分. Kalau 11:49 4点 betul, terus 40分. 49 分. Nah, 49 分. Ya. Nah, jadi kalau dari waktu terus kita beralih ke apa 4 fen-nya biasa dibaca nggak sih itu? Fen, ya dibaca. Oh, dibaca ya? Enggak Ya, gitu aja. 49 aja gitu. Ya. Gitu ya.
Oke. Bagaimana? Bisa sih Pak, kayak kita juga kan jam apa? Lewat 23, 8.23. Jam 9. Bisa juga. Ya gimana Pak? Oh, dibilang baru jam 9. Hai 9点. Gimana? Hai baru masih. Oh, oke. Ya. Nah, Bapak udah nanya soal kalimat. Nah, ini kalau oke, tunggu. Wah, ini tunggu. Ini udah loncat slide-nya udah agak jauh, Pak, yang ini. Oh, enggak. Tapi gini, kita ini udah ya. Oke. Nah, Ya. sekarang udah gitu cara konsepnya timingnya di Mandarin Chinese bahasa Mandarin itu adalah waktu besar dulu baru waktu kecil. Baru waktu besar dulu. Jadi kalau misalnya kayak kita nanti habis itu kita ada waktu itu pelajaran kelima kita ngomongin kalender. Nah, jadi tahun dulu, bulan, tanggal, terus minggu, terus hari gitu ya. Nah, kalau kayak kita dalam jam, berarti yang besar itu adalah kondisi waktu dulu, pagi. Jadi bukan kalau kayak kita jam 5 pagi. Kalau mereka pagi jam 5. Karena dari yang besar dulu baru kecil. Jadi kalau misalnya kayak jam 7.30 malam. Malam dulu. Malam berarti Malam. wansang. 7:30. Oh. Nah, jadi kalau misalnya 2.15 sore siang berarti xiao 2点 15 ya. AM. Nah, jadi betul. Nah, di sini memang ada beberapa ya. Misalnya kayak di sini saya ada tulis misalnya Lingchen itu kayak subuh, masih belum pagi, mataharinya belum terbit. Tapi kalau misalnya kita nggak mau susah hafalin, kita pakainya pagi aja, caosang. Sama dengan caosang kan pagi ya. Jadi kalau kayak kita juga sama, kalau kita mau akurat kita bilang jam 1 itu dini hari, padahal sebenarnya jam 1 pagi udah. Orang juga akan ngerti bahwa itu jam 1 pagi itu adalah jam 1 dini hari. Ya. Jadi kalau kita mau lebih akurat bagus, tapi kalau kita nggak mau terlalu banyak vocab yang kita harus hafalkan, Lingchen, jadi kita misalnya caosang 1:30. Ya, jadi kalau misalnya kayak malam juga ada apa yang ini misalnya kayak sekarang kayak tadi ya kita 8.23 tapi pagi. Nah, berarti caosang baru jamnya 8:23. Ya, jadi waktu besarnya dulu baru waktu kecilnya. Oke, nah ini yang kita mau menyusun kalimatnya jadinya sekarang. Kalau misalnya kita menyusun kalimat berarti ya. Jadi kalau misalnya itu maaf. Jadi kalau misalnya sekarang what time jam berapa kita ketemu? 我们几点见? Kayak tadi kan, 我们几点见? Karena kita ketemu jam berapa? Jadi kita ketemu jam berapa? 我们几点见? Kita jam berapa ketemu? Ya. 我们几点见? Diulang-ulang sama saya Pak Kocoso. 我们几点见? Nah, tapi kalau begitu berarti sekarang gini. Kalau kita ketemu jam 2, berarti jawabnya apa? 我们几点？我们几点见？我们几点？Kalau kita habis itu jadi jawabnya kalau Pak Agus tanya sama Bu Linda, Bu Linda kita jam berapa ketemu? 我们几点见? Bu Linda jawabnya 我们2点见. Jadi kalimat itu hanya ganti berapanya ini ci. Ci-nya itu yang berapa, itu aja yang diganti. 我们几点见？ jadi 我们几点见? 几点 itu jadi 我们6点见. Apa itu artinya? Jam 6. Jam 6 ketemunya. 我们6点见. Oh. Jadi kalau misalnya itu di sini kita bisa lihat di kalimat ini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Oke. Woman. Nah, karena ini adalah pagi hari, woman tomorrow, besok pagi 早上7点半见. Jadi kalau misalnya itu woman ciannya tetap kalimatnya dari di sini tetap sama dengan kayak tadi di sini woman sama cian. Di tengahnya kita isi dengan waktu. Nah waktunya itu kalau ini mau dicoret juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang kita mau persisnya besok jam berapa ketemu, ya kita sebutkan woman 明天早上7点半见. 我们明天早上Ya. Jadi kalau enggak kita juga bisa bilang, 我们明天见. Besok. Ketemu besok. Ya. Jadi kalau sekarang karena saya tiap hari harus telepon ibu saya, enggak harus lah. Saya tiap hari telepon ibu saya. Saya setiap kali habis pembicaraan saya bilang, 妈，明天见. Sampai jumpa besok. 妈，明天见. Karena saya telepon ibu saya tiap hari. Jadi saya bilang, 妈，明天见. 明天. Jadi bukan 再见, jadi 明天见 sama. Jadi kayak 再见. Kalau 再见kan sampai jumpa, jumpanya nggak tahu kapan. Nah, kalau saya biasanya jadi saya langsung 妈，明天见, sampai jumpa besok. Tapi kalau misalnya kayak gitu, jadi kalau misalnya kayak Pak Wendy ada janji sama Pak Agus, berarti besok malam. Pak Agus, 明天晚上见. Besok malam, 明天. Besok malam. Ya. 明天晚上见. Kalau ini lebih parah lagi ya, kalau misalnya tahun depan gitu. Kenapa? Oh, 明年. Kalau itu ya 明年, ya 明年. Yang besar. Oke. Ya, 明年. Ya. Oke. Ini waktunya masih ada belum? Waktunya masih ada ya? Atau udah habis, Pak? Saya lupa. 15 menit lagi. Oke, 15 menit lagi. Oke, berarti kita mau masih tetap review atau mau dengan pelajaran baru? Mana aja ya pokoknya. Iya, kita apa kata Pak Bu Guru aja lah, kata Lutse. Apa kata Lutse? Oke. Karena kita masih mengulang ini kemarin itu kita putusnya lamanya tuh waktu Natal tahun baru. Jadi ini kita ngulang sedikit banyak. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke waktu karena kita udah ngomongin jam. Ya, ini adalah yang praktek yang kita sehari-hari pakai. Ada tanggal sama kalender. Nah, sama. Jadi kalau misalnya kayak gitu, dia mulainya dari yang besar dulu, yaitu tahunnya dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil yang kalender ini, kita sering ya zaman sekarang mungkin udah jarang untuk lihat kalender yang seperti ini. Almanak. Nah, yang ada almanak yang lengkap dengan ada bahasa Mandarinnya juga. Disobek gitu ya. Ya, tiap hari disobek. Ibu saya masih masih pakai kayak gitu, tiap hari masih sobek. Oke. Nah, kalau hari Minggu 17 Februari 2019, berarti kita mulai dari tahun dulu. Tahun, terus baru bulan, baru tanggal, baru harinya. Nian. Nah. 2019 Oke. Jadi ada nian itu tahun, ye itu bulan, re itu tanggal. Nah, terus dari itu baru xingqi, re. Nah, hari juga jadinya gampang karena kalau misalnya itu hari Senin, xingqi itu hari Minggu ya? Xingqi, ya re itu hari Minggu, tapi hari Senin xingqi. Hari Sabtu. Hari Selasa xingqi.
Hari Rabu, 星期三. Hari Kamis, 星期四. Hari Jumat, 星期五. Terus kalau hari Sabtu hari ini, 星期六. Besok, 星期二，星期二, ya. Jadi kalau misalnya betul, kalau saya dulu waktu kecil saya suka bilangnya maksudnya kalau itu kan soalnya kita bilangnya hari 1, 2, 3. Jadi kalau saya juga jadi hari ke-7, hari ke-8, hari ke-8, 星期六, 星期八, 星期九. Habis itu dimarahin lah. 星期二. Atau kalau misalnya ada orang lain, bahasa versi lain, mereka bilangnya 星期天, hari. Ya, 星期天. Tian, T-I-A-N. 星期天. Jadi kalau misalnya itu kita sama dengan balik angka lagi. Nah, jadi sekarang sekarang saya ngomong Jumat 17 Agustus 1945. Nasionalis, Pak. Ya. Oke. 1945年. 1945年. Ya. Oke, terus 8月. 8月17日 Terus 星期五. 星期五 Ya. 星期五 Wah, gila juga. Jadi 1945, 1945年. Karena Singciu itu kenapa? 星期五 hari Jumat. Singciunya 5 hari kelima. Ya, 5 hari kelima. Kan hari Singciu hari kelima, Pak. Hari Jumat. Hari Jumat hari kelima. Ya, jadi ini Singciliu hari. Jadi Singciliu itu hari ke-6. Ini hari kelima. Hari kelima ya Jumat. Gampang kan? Susah, lidahnya nggak bisa. Mikir dulu. Tapi maksudnya dibandingin sama kalau bahasa Inggris ya ada Monday, ada Tuesday, ada Wednesday, ada apa lebih gampang itu kali Mari. Kalau yang ini yang penting CGI, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan re. Jadi angka ya. Angka. Oke, nah pembicaraan sederhana kegiatan kita sehari-hari. Apa ini ada? Oh ini tapi ini udah kebanyakan nggak kalau pelajaran ke-6? Oke, kalau begitu kita lompat ya pelajaran ke-6-nya mungkin nggak usah dulu. Karena udah mau habis waktunya, kita lompat ke ini. Nah, saya setiap kali itu kita ada sedikit cultural ya Pak ya, Ibu, biar kita juga belajar itu tujuannya kan untuk kita mempermudah hubungan yang kayak Cina itu adalah negara yang memang mereka itu adalah negara tengah. Karena mereka adalah negara yang mereka menganggap mereka itu tengah. Jadi mereka itu ini adalah tulisannya adalah Zhongguo. Ya, jadi Zhong itu tengah, Guo itu negara. Jadi mereka adalah negara yang maksudnya mereka adalah Middle Kingdom. Kalau bahasa bahasa Inggris yang klasiknya mereka bilang Middle Kingdom. Karena mereka adalah satu negara yang memang dari dulu ya segitu. Negara besarnya adalah Zhongguo karena mereka merasa mereka yang ada di tengah-tengah di pusatnya semuanya. Nah, jadi ini adalah Zhongguo. Terjemahannya kadang-kadang orang bilangnya Tiongkok. Nah, zaman dulu orang bilangnya jadi Tiongkok, tapi sebenarnya gitu. Karena dengernya tulis-tulisnya suka-suka lah. Nah, jadi Zhongguo. Ini sebenarnya yang di dalamnya kotak ini nih, di dalam kotak ini mungkin Mbak Wiji yang udah sama belajarnya itu ya. Iya, itu kalau di Jepang dibacanya Chugoku. Itu kan ada kayak raja di dalam kerajaan ya. Iya.
Ah, Yang jadi tengah itu raja. yang tengah itu wang, raja. Oh. Jadi ada kotaknya Hmm. karena itu adalah kerajaan. Jadi Kerajaannya. makanya kingdom, makanya dibilang middle kingdom karena adalah kuo negara, tapi negara itu adalah konsepnya ada raja di tengah satu teritori. Hmm. Jadi Zhongguo, mereka adalah pusat. Zhongguo. Mereka menganggap mereka pusat. Jadi orang suka marah kalau itu, orang kita nggak di pusat ya. Mereka maunya di Zhong tengah-tengah. Oke. Nah, terus udah gitu ini kita terkenalnya Oke. kalau di Wanli Changcheng. Wan Only Chang. Changcheng. Kita ada belajar Wan ya. Wan Chi Chang. Wan itu berapa banyak? 10.000. 10.000. Wanli itu ada 10 mil, 10.000 mil. 10.000 mil. Jadi Wan Li Chang. Chang itu panjang, Cheng itu jadi Panjang. Changcheng itu tembok raksasanya. Wanli Changcheng. Dan itu panjangnya 10.000 mil. Tapi Wan Li mungkin 10.000. persisnya berapa mil, tapi pokoknya semua yang jauh itu ya dibilangnya Wanli karena memang 10.000 Wan Li. itu Cheng. adalah suatu Cheng. tempat yang jauh untuk prosesnya. Jadi Wan ya 10.000 ya. Wan di Changcheng. Jadi kalau udah sampai ke Zhongguo, kita ke Wan li Changcheng. Wan Li Chang. Nah, terus Wan Li ini Chang. dalam bahasa Mandarin mereka seringkali banyak pakai puisi atau pakai peribahasa kayak kita lah gitu ya. Nah, ini ada mungkin yang ini bisa kita yang sebagai bapak-bapak, ibu-ibu yang scholar ini Xing Wan Li Lu. Xing Wan Li Liu. Xing Wan Li Liu. Seng Tu Wan Jian Su. Oke. Oke. Ya. Ini adalah gini, ini sebenarnya Wan Li Lu. Oke, ini adalah satu komponen. Oke. Ya. Kita di sini ada Wan sama 10.000. Ya. Oke. Nah, terus vocabnya apa? Lu itu jalan. Su itu buku. Jadi dibandingkan dengan jalan 10.000 mil, 10.000 mil masih mending dibanding. Jadi jalan 10.000 mil lebih menang dibandingkan dengan baca 10.000 buku. Berarti disuruh jalan-jalan ya. Iya, jadi maksudnya pengalaman itu tidak bisa digantikan dengan buku lah gitu. Kirain disuruh jalan-jalan. Karena pengalaman suka itu. Pengalaman di jalan itu jauh. Kalau kita bisa baca buku mengenai satu tempat, kita baca banyak sampai 10.000 buku. Tapi beda sama kalau kita ke sana dan kita jalan sendiri. Nah, jadi Xing Wan Li Lu. Seng Tu Wan Jian Su. Jadi mereka suka dibaca kayak gitu, jadi kayak apa puisi-puisi singkat ya, kayak peribahasanya. Jadi Xing Wan Li Su Lu, Seng Tu Wan Jian Su. Tu itu baca, tu itu baca. Baca, tu su baca buku. Tu su. Ya. Oke, benar bagus Jalan. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali bahasa Mandarin yang seperti ini. Cuman maksudnya yang kayak seringlah mereka kalau kayak baca kayak gitu. Jadi jadi Xing Wan Li Lu, Sheng Tu Wan Jian Su. Kalau itu ngomongnya sambil begini lihat nih. Apa Pak? Ngomong Sheng Wan Li Liu Sheng Tu. Itu ada itunya. Betul. Kalau mereka suka kayak di drama-dramanya kan memang begitu. Tengduan Juan Chu. Jian, Jian, itu baca Jian. Xing Wan Li. Itu nasihat waktu Rihatna Malinda di
persoalkan iya, Pak. ibunya berlayar ke Amerika gitu. Oh iya. Berlayar lah. Beda sama online ya, Pak ya. Ini disuruh luring nih berarti. Oke. Jadi apa itu dengan seperti itu kita tutup pelajaran hari ini. Xie. Pengalaman Pak. saja. Semoga berkenan ya ibu-ibu, Amin. bapak-bapak. Tapi ngomong gratis apa aja caranya? Caranya. Lu artinya apa tadi? Lu artinya apa? Lu Jalan. Lu jalan. Jalan. Lu jalan. Oke. Jalan. Jadi apa? Coulu, jalan kaki. Visa saya udah habis Mbak Rena. Apa Pak? Visa saya untuk ke Beijing udah habis, ke Beijing udah habis. Udah ke Beijing. Sekarang ngomongnya udah ke Beijing. Beijing, ya. Ke Singapura aja Pak, yang dekat bisa praktekin. Kan ada Ya, jalan. mau Jadi nengok. kapan Mbak Wich? Udah Jadi- paspor udah ada, visanya udah ada. Lama karantinanya, ntar kalau udah nggak ada karantina. Ini sebenarnya ya pelajaran yang harusnya waktu Desember kemarin. Iya. Ya. Cuman kita nggak jadi, terus sampai sekarang juga belum sampai. Kali Ya. tahu. Jadi Kali tahu. Iyo ada Pali tahu, ya Cia tahu, Wan Oke. tahu. Bapak mau ke Sinjapo, Ya, Cia. Ah, sih. Wan Long. Wan Long. Jadi apa kita ada ini jadi ada seperti itulah. Tapi nggak apa-apa. Ini to be continued. Oke. Tapi apa kalau misalnya sedikit lagi kalau kita mau bicara bentar mengenai Chinese New Year ya sebentar lagi kan akan berakhir. Kalau misalnya kayak apa perayaan Hari Raya Idul Fitri itu kan apa Idul Fitri itu selama 1 bulan Syawal. Ya. Kalau apa Chinese New Year itu cuma 15 hari. Makanya kalau misalnya itu sampai ke Cap Gome. Oh ya. Sekarang masih ya? Kungsi. Sekarang belum. Kalau misalnya itu kan kemarin kan Imleknya tanggal 1 ya. Berarti sampai tanggal 15. Kungsi. Karena 15. Gongsi, Xinnian Kuai-le. Nah, kalau misalnya sampai 15 itu ya kita masih bisa mengucapkan Imlek. Sesudah itu ya udah selesai perayaan tahun barunya. Nah, jadi Cap Gome itu sebenarnya bahasa Hokkien. Cap Go itu kan 15. Mei itu malam. Cap Gome itu adalah bulan 15 malam ke-15. Jadi Cap Gome itu makanya selalu malam tapi pas setiap kali kalau karena mereka mengikuti bulan kalender bulan jadi 15 itu pasti bulan purnama. Nah, jadi makanya Cap Gome itu sering mereka makan di luar sebagai kayak apa sih perayaan terakhir lah gitu dengan makan-makan dengan keluarga sebelum berakhirnya udah menandai tanda berakhirnya tahun baru Imlek. Oh, ada lontong Cap Gome? Lontong Cap Gome karena yang jualan itu banyak jualannya pas lagi Cap Gome, Pak. Oh. 15 berarti pas full moon ya? Pas full moon, ya. Jadi kalau misalnya kayak bulan purnama yang ada perayaan yang Mid Autumn Festival itu juga bulan 8 tapi tanggal 15-nya kalender Cina. Jadi 15 itu selalu bulan purnama. Oke. Jadi Cap Gome kita berapa hari lagi kita berarti menutupi Imlek. Kalau kue bulan itu untuk meringatin apa? Itu memperingati bulan pertengahan bulan gugur. Musim gugur, Mid Autumn Festival. Jadi itu ada cerita mitosnya, ada kayak ada dewi dia ke bulan, terus ada kelincinya. Nah, tapi itu mereka perayaannya adalah bulan ke-8 tanggal 15. Paye seure. Jadi kalau misalnya itu adalah paye bulan ke-8. Kalau kayak ini kan Imlek berarti iye bulan pertama. Nah, kalau itu adalah paye 8 bulan ke-8 pas tanggal 15. Itu sering juga perayaan kue bulan bulannya pas Imlek juga ya? Kue bulan lain.
kalau yang kue bulan enggak lah, kalau misalnya jarang ya. Mungkin kalau misalnya karena yang suka makan kue bulan aja. Karena sekarang kue bulan rata-rata juga sekarang hari gini semua kapan makanan apa aja, musim apa aja juga bisa kan? Iya, bisa. Sekarang gampang nyari di mana-mana. Iya. Oke, jadi apa? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Bapak-bapak, Gini. Izin live, Pak. Oke, makasih.